Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya para sahabat Rumpot. Gua Wicak Tebo. Gua Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Masih di ruangan yang sama, tidak berubah-berubah. Hanya orangnya saja yang berubah. Hanya orang yang berubah-berubah. Partnernya ganti-ganti ya. Kali ini gue dipasangin sama lu, Cak. Terus gue harus ngapain ketika gue harus berpasangan sama lu? Enaknya gimana, Bu? Aduh, bilang enaknya gimana nih? Bang, tolong Bang. Ayo, gitu. Tapi kan ini kita termasuk keluarga baru ya. Dan kita anak baru kita anak baru. Bawang lah belakangan. Ada senior kita yang yang sudah membangun ini, merintis Rumpot dari nol gitu, dari zero. Dan tapi kita nggak lengkap nih. Kalau kan kita bahas mistis ya. Selama ini kan kita bahas mistis. Kalau kita nggak membahas sumber mistisnya, bukan sumber ya. Jadi kebanyakan tempat yang dijadikan mistis sama banyak orang. Contoh, kuburan. Terus situs. Iya. Satu lagi nih yang paling sering nih. Apa tuh? Pohon. Oh iya. Itu yang paling banyak nih. Nih satu benda ini nih. Emang satu bendanya begitu doang. Ada akar, ada batang sama rumbai-rumbai gitu. Daun. Iya daun gitu. Lu bisa tertentu aja. Lagi rumbai-rumbai. Iya, itu daun maksudnya. Kan sosok yang kalau misalkan suatu benda yang kalau misalkan kita lewat nih kalau malam-malam. Nah, itu mikir-mikir tuh. Bener kan? Berasa. Apalagi kalau orang-orang nih yang yang kalau mengkultuskan, apa sebutan mengkultuskannya? Aduh, berat. Memistiskan gitu. Jadi salah satu spot mempercayai gitu ya. Ya, mempercayai, beda sih kalau mengkultuskan tuh kayak lu menjadikan satu spot itu jadi satu tempat yang sakral gitu loh. Meyakini. Iya gitu. Ya kalau mempercayai itu lebih ke ini kali ya, lebih ke kepercayaan budaya atau agama gitu. Kalau ini kan pengkultusan. Bisa aja nih gue taruh batu di depan kita nih, ada meja taruh batu, Cak. Itu angker tahu ada isinya. Padahal nggak ada apa-apanya. Benar, gitu. iya sih, benar juga. Iya kan, gitu. Jadi yang kita mau bahas kali ini adalah pohon-pohon mistis yang ada di Indonesia. Dan kita Rumpot sudah merangkum informasi untuk kalian para sahabat Rumpot. Inilah 4 pohon mistis yang ada di Indonesia. Oke. Yang pertama ada namanya pohon bunut bolong, Kak. Baru dengar gue. Ada bunut bolong. Gue pengen presetin, cuman ntar takut nggak nyaut loh. Gue udah presetin juga ya. Bunut bolong. Jadi pohon bunut bolong ini ada di Bali. Oh, oke. Nah, asal kata bunut bolong ini itu dari bahasa daerah situ gitu. Bunut itu artinya pohon berakar. Nah, bolong itu berarti ada berlubang. Iya benar. Ya, iya sih. berlubang gitu maksudnya bolong. Jadi dia tuh kalau kita lihat pohonnya itu tuh dia nyatu di atas gitu loh. Jadi kayak sebuah terowongan. Iya kan? Jadi kayak batang dan akarnya itu jadi ada semacam kayak 2 akar terus nyambung di satu batang. Goa gitu ya. Iya, benar sekali. Anda membantu saya. Nah, pohon bunut bolong ini termasuk salah satu pohon tertua di Bali yang dipercaya nih bagi orang-orang Bali, khususnya di wilayah sekitaran pohon bunut bolong, itu salah satu pohon yang dikultuskan atau dimistiskan di daerah situ, gitu. Oh, gitu. Berapa lama kira-kira usianya sih? Kalau usia sekitar 1 abad, kalau menurut informasi gitu. Itu 1 abad ya, saya 100 tahun masih muda lah untuk seukuran. Iya, udah untuk seukuran pohon gitu. Nenek gua aja ada yang 101. Nenek gua juga di Padang 101. Jangan-jangan nenek gua yang nanam pohonnya. Nggak ada. Nah, lubang di tengahnya ini nih, kan tadi gue ceritain ya. Jadi di bawahnya itu kan kayak lubang dan terowongan ini ya. Nah, lubangnya itu tuh bisa diakses sebenarnya gitu. Jadi di bawahnya tuh kayak aspalan jalan raya gitu. Jadi orang tuh bisa mondar-mandir situ kendaraan. Jadi memang bisa dilalui. Iya, gowong lah ibaratnya gowong bahasanya. Ya. Nggak ada yang ngerti bahasa gowong.
gue bakal ngeluarin, kayaknya gue sama lu bakal ngeluarin kata-kata yang nggak belum mengerti. Kalau nggak tanya aja ya. Beda ini sih, spesies. Beda ini era. Era tau nggak era? Aku masih muda. New era. Nggak nyaut kan? Tabok-tabok aja. Ngomong satpam. Nah, selain keunikan yang ada di pohon ini, ternyata pohon ini tuh dipercaya oleh sebagian masyarakat Bali dan orang-orang yang berkunjung di sana itu tuh menjadi pohon yang sakral. Sakralnya itu, jadi kalau kita ke sana, nih, itu kalau dia pasangan suami istri atau rombongan pernikahan, kalau dia melewati itu nih, melewati terowongan itu katanya ada aja kejadian yang membuat suatu tragedi gitu, kayak perceraian, entah apapun hal buruk yang terjadi. Gitu-gitu ya? Ya, bisa jadi gitu. Nah, ini salah satu juru sepuh nih yang ada di sana, namanya Nyoman Suardana. Nyoman namanya Bali banget lah ya. Beli Nyoman Suardana. Nah, dia bilang nih, pohon bunut bolong itu ditemukan pada tahun 1942. Ingat ya, ditemukan. Bukan ditanam. Oh iya. Berarti 1 abad itu masih perkiraan. Benar. Iya kan, jadi masih bisa panjang lagi tuh, masih. Ya, dan mungkin kita kan juga nggak tahu itu ditemuinnya udah semana, ya kan? Nah, pada tahun itu kan udah semana tuh gedenya. Ya, yang pasti kan udah gede karena ditemukan. Iya. Kalau masih kecil nggak ditemuin, keinjek. Nah, itu ditemukan pada masa kependudukan Jepang lah, kita tahu ya. Jepang saat itu kan lagi menjajah kita gitu. Kita menuju ke kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi 3 tahun ditemuin pohonnya, merdeka deh. Merdeka kita. Iya, merdeka udah. Nah, tapi dulu nih, zaman dulu pas ditemuin, itu tuh di antara lubang itu, di antara bolongnya itu tuh di kanan kiri itu jurang. Jadi masih belum datar ya. Jadi kalau kita lewat situ tuh, itu kayak apa ya? Kayak satu jalan yang kanan kirinya tuh jurang gitu loh, kayak di jalan-jalan yang serem yang di Cina gitu. Nah, itu gitu tuh. Gitu ada di GTA juga. Nggak tahu kan lu GTA? Main gue. Oh iya, ada juga gitu kan? GTA. Iya. Bagus. Oke. Nah, konon sebelum terbentuknya sejarahnya pohon ini itu berhubungan dengan namanya Desa Manggisari. Manggisari, Sari Manggis. Iya, gitu kan. Ujung-ujungnya Manggis kan? Iya, Manggisari, Sari Manggis. Iya. Dagang loh Nah, sebelum terbentuknya Desa Manggisari, itu nih sempat terjadi sebuah keanehan di desa itu nih. Jadi dulu penduduk di sekitar situ itu sering mengalami yang namanya penyakit wabah atau wabah gitu loh. Jadi sering terjangkit penyakit lah warga-warga di situ. Nah, karena belum ketemu obat dan masih kepercayaan animisme dinamisme zaman dulu gitu. Benar. Akhirnya sesepuh zaman dulu tuh itu melakukan semedi. Semedi. Ya itu. Jadi untuk dapetin wangsit atau petunjuk gitulah, gimana caranya menyelesaikan wabah yang ada di daerah itu, desa itu. Nah, ketika ditemukan wangsit, akhirnya sesepuh ini diarahkan nih untuk memindahkan warga desa untuk tinggal di sebelah selatannya pohon ini nih. Pohon bunut bolong ini. Bunut bolong ini. Jadi yang sebelumnya dia melingkar nih, mungkin ada di sekitaran pohon bunut bolong, itu suruh pindah semua ke sisi selatannya. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita wabah itu hilang. Ya, akhirnya dipercayalah bahwa bunut bolong ini menjadi sebuah ikon sakral di daerah situ gitu. Alamat tepatnya di mana sih Bang? Kalau misalkan sahabat rumput kira-kira penasaran pengen lihat langsung. Oh, alamatnya untuk mengunjungi nih, karena banyak wisatawan juga, banyak turis di Bali di Bali. Terus memang penasaran mereka untuk ke pohon bunut bolong gitu. Nah, alamatnya ada di sini nih, di bawah.
Nggak ada. Gus nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang ada dia itu ada di Desa Manggisari yang tadi gue bilang kan. Sari Manggis, Manggisari. Gitu. Di kecamatan dong. Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Ngomong Jember ya? Ya, enggak. Otak lu udah roaming kan? Kita bilang Jembrana. Nah, itu ada di Kepulauan Bali. Tuh, keren nggak? Keren nggak? Ini informasi yang sebenarnya ini informasi cukup akurat. Yang jarang banget sih untuk masyarakat pada umumnya gitu. Termasuk gua pun ketika ikut research gitu kan, ikut research. Karena gue sempat agak heran juga, maksudnya agak amazed juga. Oh ternyata ada tuh pohon-pohon yang ternyata memang dikultuskan atau dipercaya sebagai ikon yang mistis gitu di daerah itu, di gitu. satu desa. Di sebuah desa. Iya. Dan ternyata banyak gitu pohon-pohon kayak gitu tuh terutama di Indonesia ya, apalagi di Pulau Jawa gitu. Nah, kalau bicara Pulau Jawa, ada yang pasti nih para sahabat rumput dia tahu. Dan lu juga pasti tahu. Iya. Yang pohon yang selanjutnya. Ada namanya pohon kembar Yogyakarta. Lu tahu kan lu? Tahu. Pernah ke situ kan? Pernah coba-coba. Ya, lu peruntungan kan lu gitu. Lu apa yang lu harapin ketika lu melewati dua pohon itu? Jodoh. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Kalau gue ya uang. Dasar lupa. Uang. Jadi ada pohon kembar Yogyakarta. Ya hampir semua orang pasti tahu pohon kembar Yogyakarta, kecuali orang-orang yang belum pernah ke Jogja. Karena lokasinya tuh ada di alun-alun selatan atau Alkit atau alun-alun kidul. Ini nih salah satu mitos yang terkenal di pohon beringin kembar ini. Itu mitosnya itu laku masangin. Laku masangin itu tadi ritual melewati pohon itu dengan mata tertutup. Jadi bisa, karena gue pernah nyoba juga ya. Gue pernah nyoba juga. Berhasil nggak? Kebetulan berhasil. Cuma gue saat itu tidak tahu apa yang gue minta gitu. Karena ya coba iseng aja. Giliran gue pengen coba iseng, gue pengen kaya. Gue lewatinnya asal muter pasti dong. Ya itulah keunikan pohon itu gitu. Tapi beneran berhasil? Lewat. Udah? Lewat, iya. Tapi dengan tanpa maksud apapun. Terus di sini nggak ada, aduh kepengen apa? Nggak ada. Pas lewat nggak ada kepengenan. Pas pengenan, baru nggak lewat. Ngomongnya kasar mulu ya. Ternyata lihat dari gerak mulutnya. Nah, ini selain laku masangin nih atau ritual melewati pohon tuh sebenarnya ada juga mitos-mitos lain gitu. Yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Jadi salah satunya nih, pada zaman Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dulu tuh Sultan ketika bertahta, dia tuh pengen anaknya tuh kawin. Nikah, ya kawin. Oke. Kawin itu dari bahasa Arab, serapan dari bahasa Arab, kawin, gitu. Informasi yang tidak perlu. Jadi memang saat itu dia pengen putrinya itu kawin atau menikah gitu kan. Nah, saat pengen dipinang nih sama salah seorang pemuda gitu kan. Cuma putrinya ini nggak suka. Oh, nggak cocok lah ya, nggak srek gitu lah ya. Terus akhirnya si putri dengan mungkin akal-akalannya sang putri, dia meminta syarat biar si pelamarnya ini, pemuda ini tuh, dia harus berjalan dengan mata tertutup dari pendopo yang ada di sebelah utara alun-alun kidul, melewati beringin kembar yang ada di tengah-tengah alun-alun itu. Jadi terciptanya bisa ngelewatin pohon itu dari itu asal usulnya ya. Asal usulnya dari situ gitu. Dan akhirnya ya permintaan itu tidak bisa diselesaikan oleh si pemuda ini, si pelamar ini. Gagal lah ya, berarti gagal. Kayak sayembara gitu ya. Ya akhirnya diadakan sayembara karena mungkin saat itu Sultan Hamengkubuwono ngeliat, oh ternyata
ini bukan hal yang mudah nih gitu. Akhirnya diadakanlah sayembara sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan ketika diadakan sayembara ini, nah ada salah satu pemuda Siliwangi yang ternyata dia bisa melewati itu. Gitu. Jadi mantap kan? Kalau jodoh emang gak kemana. Jodoh gak kemana emang. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jodoh ya datang sendiri gitu. Jadi jodoh. Iya, makanya lu nggak usah sok-sokan buat ngelewatin itulah. Gitu. Tunggu aja, kalau jodoh gak bakal kemana gitu. Ya kan usaha tapi tetap ikhtiar. Ikhtiar, doanya kagak. Astagfirullahaladzim. Pegang-pegang lu. Bales repot gua. Nah, ada mitos yang kedua nih, mitos lainnya lagi. Itu antara hubungan Laut Selatan dengan keraton. Gitu. Jadi si beringin kembar ini itu dia bisa jadi gerbang sebutannya ya, gerbang. Jadi dia tuh sebagai gerbang untuk menuju ke Laut Selatan gitu. Portal kan? Ya. Gerbang. Portal. Gerbang. Portal. Pager. Gerbang. Pager. Ya. Capek gue nyautin lu. Portal gerbang gitu. Ya pokoknya itulah gitu. Nah, kepercayaan seputar mitos ini tuh sebenarnya berkembang ketika di zaman Sultan Hamengkubuwono ke-6 gitu. Dan menjadi kepercayaan warga lokal di situ. Nah, jadi kan karena kita tahu ya, memang keraton itu mempunyai hubungan dalam tanda kutip spesial dengan Nyi Roro Kidul, dengan Laut Selatan gitu kan. Nah, makanya banyak orang meyakini kalau orang-orang dulu nih yang mau berbuat jahat ke keraton akan kehilangan kesaktiannya kalau setelah melewati kedua beringin kembar. Gitu. Jadi ibaratnya kayak inilah ya, penghilang karwos. Bener nggak? Ya bener dong, kan kayak karwos. Jadi setelah dia melewati itu, udah hilang ilmu-ilmunya, hilang kotoran-kotorannya gitu, pikiran-pikiran jahat. Wah, analogi gue masuk kan ternyata nggak heran. Masuk. Nah, kita balik lagi nih ke sejarahnya pohon ini nih, dan sejarahnya keterkaitan antara alun-alun kidul dengan Laut Selatan gitu. Alun-alun kidul, keterkaitan antara keraton dengan Laut Selatan gitu. Nah, dulu alun-alun kidul ini itu digunakan sebagai tempat latihan ketangkasan nih buat para prajurit keraton. Latihan perang, latihan prajurit. Iya, inilah kayak ya TNI kita gitulah. Jadi ininya pendidikannya di situ. Jadi tempat-tempat latihannya. Nah, itu tuh dia biasanya tuh para prajurit-prajurit itu tuh dia berkuda, terus ngadain lomba memanah gitu, terus sampai lo tau nggak informasinya itu sampai diadukan namanya adu harimau atau rampogan harimau di alun-alun kidul. Jadi memang kayak gladiator, semacam gladiator gitu, manusia untuk menumbangkan si harimau ini gitu. Nah, akhirnya karena mitos yang berkembang untuk melewati dua beringin ini akhirnya digunakan juga sebenarnya untuk para prajurit untuk melatih konsentrasi gitu. Jadi dilatih untuk melewati beringin itu dengan berkonsentrasi itu. Jadi ibaratnya latihan fokus lah. Latihan bisa melihat dalam gelap. Yang lihat bukan yang di sini matanya, tapi ya di sini. Itu namanya mata batin gitu. Nggak usah pakai kol-kolan. Iya, batin. Akhirnya kemudian tradisi laku masangin itu diadaptasi sama orang-orang kita sekarang gitu, di zaman-zaman sekarang. Dan akhirnya banyak ditiru, dan termasuk gue juga pernah melakukan ritual itu gitu, dengan tanpa maksud apapun. Ya udah lewatin aja, ya ibaratnya itu menjadi kepercayaan orang situ, seru-seruannya orang situ, ya sudah. Tapi gua sebagai untuk lo ya sebagai pendatang main ke situ, ya akhirnya gua nimbrung, ikut untuk menjajal wahana itu. Sebutannya wahana ya? Ritual itu.
Nah, kalau di dalam upacara Keraton Jogja sendiri, itu sebenarnya tradisi laku masangeng ini itu dilakukan setelah namanya Topo Bisu. Apa tuh? Topo Bisu itu nggak ngomong. Jadi kalau misalkan nih sebenarnya ada beberapa orang yang pernah gue temuin dia sedang melakukan Topo Bisu. Jadi dia tuh nggak ngomong sama sekali gitu. Jadi di dia sepanjang jalan, biasanya cuma jalan aja tuh. Jalan atau dia berdiam di satu tempat gitu, terus dia nggak ngomong. Terus kayak puasa ngomong gitu ya? Iya, mungkin bisa gitu. Cuma kan ini lebih ke topo ya. Namanya bertapa itu kan jangka waktu yang lama ya. Kalau kita identikan dengan puasa, dia ada batas buka dan batas sahur, ibaratnya gitulah. Maksudnya nggak ke situ. Iya, kalau kita bicara kayak gitu, gitu. Iya. Karena topo itu sebenarnya lebih magis. Topo itu dari tapa. Kan? Iya, lebih magis dibanding puasa gitu. Iya. Ya gitu loh. Dan akhirnya setiap malam satu suro nih, ya orang-orang tuh warga-warga masyarakat setempat yang mempercayai hal tersebut. Itu apa sebutannya, ngalap berkah gitu loh. Ngalap berkah. Ya gitulah. Akhirnya dari tradisi laku masang ini lalu muncullah mitos dalam masyarakat lokal bahwa siapa yang dapat melewati pohon beringin kembar ini dengan mata tertutup, cita-cita atau keinginan kita dapat terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu pastinya dong. Kalau nggak diizinin mah percuma. Gitu. Nah itulah adalah salah dua cerita pohon mistis yang bisa gue share ke lo. Dan gue mau minta sharing dari lo juga dong. Apa sih yang lo tahu tentang pohon mistis? Oke, kali ini tanda guys, kita juga punya dua informasi tentang pohon mistis ini. Tentang pohon mistis yang ada di Indonesia juga. Tadi udah Bali, udah Jogja, sekarang ada lagi pohon mistis namanya pohon ketos di daerah Klaten. Oke, ketos. Ketos. Oke. Kalau kita bicara soal Klaten nih ya, ada banyak banget hal menarik di Klaten, Jawa Tengah. Oke. Yang bisa banget kita jelajahi. Buat yang suka banget sama buat yang suka banget menjelajah, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia banyak banget tempat yang perlu dikunjungin. Termasuk Klaten ini ya? Benar, masuk Klaten ini. Selain destinasi wisatanya sama kulinernya, ternyata di sini mereka punya tradisi turun-menurun. Oke. Tepatnya ada di Trucuk, ada pohon tua yang katanya sudah berusia 700 tahun. Lebih lama dari ini ya, pohon. Lebih muda dong. Iya lebih lama, lebih tua dong. Lebih tua dari 700 tahun ya? Iya, daripada Bunut Bolong tadi. Bunut Bolong cuma 1 abad. Ini 7 abad. Iya benar. Thank you. Oke, fine. Jadi pohon yang biasa disebut sama pohon ketos ini, itu pohonnya itu biasa disematkan sama warga setempat. Dan pohon ketos ini, diameternya tuh 3 meter dengan ketinggian kurang lebih 7 meter. Ketinggian kurang lebih. Berarti juga gede banget dong? Gede banget. Iya kan? Berarti kalau untuk meluk satu pohon itu butuh 3 orang kali ya? Jangan dipeluk juga. Ya kalau untuk memeluk untuk sampai untuk bisa meraih. Iya, butuh 3 orang untuk bisa meluk. Itu juga masih kurang kali, tergantung orang ya kan. Kok gitu sih? Ya kan maksudnya manjat pohon. Oke, next. Nah untuk menjaga keberadaan pohon tersebut nih guys, masyarakat zaman dulu tuh biasanya memberi pagar, tembok, dan 1 pintu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau masuk ke pohon tersebut, cuma lewat 1 pintu aja. Oh, jadi dikelilingin pagar lah ya. Yes, gitu. Supaya terjaga dengan baik ya kelestariannya. Bahkan nih ya guys, untuk masuk ke pintu itu, masyarakat, wisatawan siapapun itu harus dapat izin dulu dari juru kunci di daerah Kuncen. sana. Yes. Oh, jadi nggak bisa sembarangan nih datang terus masuk, nggak bisa. Konon nih guys, menurut cerita singkat dari para
juru kunci yang ada di Klaten. Yang terdahulu tentunya pohon ketos ini merupakan jelmaan dari Eyang Bondo. Eyang Bondo. Eyang Bondo, nggak pakai L ya? Iya. Eyang Bondo ini merupakan cucu Prabu Jayabaya, Bo. Oh iya. Informasi banget nih. Nah, juru kunci ini mengaku bahwa dari situlah kepercayaan itu muncul hingga saat ini sosok yang berada di pohon ketos itu dipercaya adalah Eyang Bondo. Gitu. Makanya dijaga banget nih karena emang sesuatu yang apa ya, bukan pohon sembarangan ya. Ya, apalagi ya dianggap dia sebagai jelmaannya seorang tokoh. Benar. Gitu kan. Ya otomatis pohon itu makin disakralkan lah. Benar. Gitu. Dan gak hanya itu, sebagian masyarakat yakin nih kalau pohon ketos ini tuh mampu memberikan berkah kepada siapapun, warga sekitar atau siapapun yang mengunjungi pohon ketos tersebut. Terbukti dengan banyaknya orang yang berdatangan dari segala penjuru semesta semata-mata cuma untuk mencari berkah. Wah, semesta. Ada alien-alien juga gitu. Enggak, maksudnya penjuru dunia. Sorry guys. Penjuru dunia, sorry Pasut. Ya kan, ya nggak apa-apa juga gitu. Karena kan semesta itu kan kita alam kan, alam kan. Semesta alam gitu, bukan. Iya, alien kan ya makhluk-makhluk lain lah di luar manusia gitu. Lagian alien kalau mau datang juga nggak apa-apa kali. Ya nggak apa-apa gitu. Parkir di samping gitu. Lucu juga kali ya, parkir di samping pohon. Jangan terlalu dekat pohonnya, takutnya nanti pohonnya rusak. Diomelin. Ya, UFO. Enggak, UFO itu mah canggih, dia nggak usah parkir, dari atas kan ada cahaya turun ke bawah. Oh iya, dia turun sendiri. Iya, ada alien gitu. Ya. Terus parkirnya mana? Gitu. Oke, next. Lanjut. Jadi yang tahu tentang pohon ketos ini bukan cuma warga lokal aja nih. Jadi ternyata memang keramatnya pohon ini tuh udah tersebar luas sampai ke seluruh Indonesia. Dan banyak juga kisah berkembang hingga akhirnya pohon ini tuh dipercaya untuk ritual pesugihan. Oh, akhirnya disalahgunakan. Yes, karena bisa memberikan berkah dan kenikmatan itu akhirnya jadi disalahgunakan. Sayang gitu, banget ya. Akhirnya. Dan untuk melakukan pesugihan seperti biasa nih, ada syarat-syarat tertentu yang memang harus si pelaku ini untuk bisa untuk bisa dapat atau terpenuhi keinginannya. Eyang Bondo yang sudah berwujud pohon ketos ini bersedia membantu, harus bisa melakukan persyaratan-persyaratan yang memang sudah disiapkan lah ya untuk mereka-mereka ini. Jadi konon peziarah ini harus menyediakan garang asem. Aduh, gue juga mau itu sih. Garang asem, pisang raja, teh manis, kembang setaman, dan kendurian selama 7 malam Jumat secara berturut-turut. Berarti selama 1 bulan lebih. 7 malam seminggu. 7 kali malam Jumat. Iya benar. Iya kan. 7 kali malam Jumat berarti sebulan lebih harus melakukan ritual yang sama. Yes. Itu berarti berapa orang yang naruh itu? Nah, kan tuh enak. Ada sesajinya gitu. Ada yang lu suka nggak? Ya, pada dasarnya sih kecuali bunga ya. Kecuali bunga sih. Pastinya ya. Gue juga nggak suka itu bunga. Ya pisang, teh manis ya standar lah buat sarapan gitu. Asem, nasi, sambal, kerupuk. Ya nggak usah pakai gituan juga. Nggak usah ya. Nggak usah. Tapi enak. Nggak usah, ntar ada orang keliling di situ gerobak lu ada aja tahu buka terpal kan. Oke. Nah, uniknya nih, pohon ketos ini tuh nggak bisa dibibit. Nggak bisa dicangkok, nggak perlu disiram, kayak pohon sebagaimana umumnya yang kalian tahu. Kan biasanya pohon ini kalau kita bercocok tanam, harus kita rawat, kita kasih bibit, kita siram, yang layu kita gunting. Ini enggak, tidak perlu. Ya, tapi kan 700 tahun juga.
Ya tapi dia bisa hidup sendiri. Ya 700 tahun bisa hidup. Ya bisa Iya hidup kan, sendiri. tanpa harus disiram, digitu-gituin, dirawat. Istilahnya tanpa harus dirawat yang selayaknya tanaman pada umumnya. Iya. Dia bisa hidup 700 tahun. Tanpa pupuk. Ya kasihan juga kalau dipupuk, ada yang bondo di situ. Ya kan, bukan salah dong. Ntar kalau orang mau pupuk di situ, ngapain lo? Nggak salah dong gua. Kan itu jelmaannya yang bondo kan. Gua agak ngeri mau bercandain ini. Iya. Ya udah. Oke, next. Nah uniknya nih, nggak dirawat kan, nggak disiram, nggak dipupukin, nggak dicangkok, tapi pohon ini tuh tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. Dia tidak bertambah tinggi maupun tidak berguguran. Keren nih. Keren nggak berguguran. Enggak. Jadi nggak ngotorin inilah. Iya, ngeringanin tugas inilah. Iya, kuncen yang bersih-bersih kan. Aduh, makanya pohon ini jadi dikeramatin. Iya. Biasanya kalau ada tugas bersih-bersih, lumayan dapat ya uang tips dari yang peziarahnya kan. Takutnya nanti garang asemnya dia makan kan capek, lapar. Ya nggak mungkin dong, kan itu sudah ditujukan untuk. Ya kan mana tahu hati manusia, itu aja yang harusnya disakralkan udah dikeramatkan disalahgunain jadi pesugihan. Nah, percaya nggak percaya nih, gue percaya nggak percaya nih, jujur pribadi. Yang jelas keberadaan pohon ini kita bisa kunjungin langsung keberadaannya di Klaten, Jawa Tengah. Percaya gue sih percaya. Gue pengen lihat langsung. Gak usah lah. Kenapa? Ya ngapain cuma dilihat. Iya, lihat, mendoakan, kayak kagum, wah kebesaran Tuhan ada. Bu bisa juga jadi pohon. Editor tolong. Anjing ngerjain. Gak usah. Editor gak usah. Bagian mukanya aja ke atas gitu. Balik lagi jadi orang. Masih ngomongin tentang pohon, cuma agak jauh nih, Bo. Tadi kan udah Bali jauh. Nah, makin merembet nih. Klaten, makin mengecil nih. Klaten, makin mengecil nih. Kalau ini nggak jauh dari tempat tinggal gue nih. Pohon jodoh di Bogor. Oh, sepertinya saya tahu. Kok gue yang rumahnya deket nggak pernah ke sono ya? Kan lo yang ngasih informasi. Gini nih, ceng. Oke, fine. Oke. Nah, pohon mitos yang terakhir nih guys, ada di Bogor, deket ternyata dari saya. Yang tepatnya ada di Kebun Raya Bogor. Oh iya. Ya, gue kalau ke sana cuma lari-lari doang sih, nggak merhatiin pohon apa gitu. Ya harus dong. Sama emang nyari jodoh juga sih. Iya makanya di pohon jodoh ini. Ya, Bo, cacingan, Bo. Lu kedipnya kemana? Lu kedipnya kemana nih? Lu arahnya kemana nih? Orang kode gitu loh. Lanjut. Oke, next. Jadi pohon jodoh ini, guys, dia tuh punya mitos kalau siapa aja nih pasangan yang singgah atau datang ke pohon jodoh ini yang ada di Bogor, dipercaya hubungannya tuh bakal langgeng, awet. Oh, lawannya pohon bunut bolong ya? Oh iya, benar. Kalau tadi kan malah rusak ya, malah hancur ya. Oh, berarti kalau misalkan sudah terlanjur kena kutukan dari bunut bolong, datang aja ke Bogor. Langsung lari ke pohon jodoh. Ah, iya benar. Obatnya di sini ya? Obatnya di Bogor. Obatnya di Bogor. Ih, keren. Jauh-jauh ke Bali obatnya di Bogor. Pak Ridwan Kamil. Bogor kan sih? Lu, di Bandung ya? Lu bisa nggak usah ke sono nggak? Bisa nggak usah ke sono. Nggak usah ke sono. Gue nyelamatinnya bingung nih gue nyelamatinnya. Ya kan Jawa Barat juga. Jawa Barat itu, tapi Jawa Barat lah. Bogor juga Jawa Barat. Oh iya. Nggak sembarangan. Lu penasaran nggak sih, Bo, kenapa pohon ini disebut pohon jodoh? Penasaran gua. Karena gue cuma tahu doang namanya dari dulu. Udah pernah lihat langsung belum? Udah pernah datang ke sana langsung belum? Lihat wujudnya? Lihat wujudnya belum. Belum. Tapi pertama dikasih tahu, kedua dari internet gua mau ngeliat bentuknya tuh. Oh, udah tahu berarti bentuknya gimana? Bentuknya sudah tahu. Nanti ada di sini kok, guys. Di internet. Ngus. Biarin kayak. Nah, pohonnya itu ada pohon meranti sama pohon beringin putih. Oh, dia dua pohon yang berbeda. Betul. Lagi-lagi berbeda dengan pohon bunut bolong yang di Bali. Kalau bunut bolong kan
satu pohon yang membuat lubang. Kalau ini dia ada kan dua pohon kembar kan? Enggak pohon kembar dong. Pohon kalau di bunut bolong, satu pohon berlubang akarnya. Iya, kalau yang ini dua pohon berbeda. Betul. Iya. Benar-benar. Iya, iya benar. Pohon meranti ini dia warnanya agak kehitaman guys. Jadi diibaratkan kalau pohon meranti ini tuh dia sebagai laki-lakinya. Oke. Sedangkan si pohon beringin putih atau yang batangnya berwarna putih itu diibaratkan sebagai si perempuannya. Oh, cewekannya. Nah, di antara pohon itu dulunya tuh katanya ada bangku panjang. Yang dimana berdasarkan mitos yang beredar kalau di situ ada pria dan wanita duduk bersamaan di bangku itu. Apa? Kita dong. Nggak panjang ini sofa. Nggak. Bangku bukan? Hah? Bangku bukan? Anak saya dia. Anak saya satu. Lanjut. Dan katanya guys, kalau udah duduk di kursi itu berdua, perempuan sama laki-laki, itu katanya mereka akan menjadi sepasang seorang kekasih. Oh ya, bangku jodoh sebenarnya. Bangku jodoh, bukan pohon jodoh berarti ya? Iya, bangku jodoh. Oh enggak, tapi karena yang ngerindangi pohonnya jadi. Iya, ikonnya kan pohonnya. Jadi terserempet juga dia. Iya, jadi mau ada bangku mau lesehan juga bisa kan? Jadi. Bisa, serah bisa. Sambil ngeliwet. Lanjut ya. Terus next. Dan kalau kalian datangnya berpasangan nih sebagai seorang kekasih, hubungannya tuh katanya bakal langgeng. Oh, ya, gue nyesel gue baru tahu sekarang. Enggak deh, enggak jadi. Jum. Gue pengen nyautin, gue gak tega. Iya, jangan. Gue pun nyesel ngomong gitu. Iya, lu telat lu tahu ini. Telat banget, tapi nggak usah sih. Nggak nyesel kok. Oke, fine. Dan menurut beberapa sumber nih, Bo. Iya. Pohon meranti ini berasal dari Sumatera ternyata. Oh, jauh-jauh di ini apa urbanisasi. Hah? Dari sono ke kota. Gue yakin pasti pas gue di zoom ya editor. Kalau hanya urbanisasi dia, jadi dikirim dari desa ke kota, kan Bogor masuk kota juga ya, iya Jabodetabek. Gitu. Benar. Enggak dong, kok Jabodetabek sih? Kan Jakarta, Bogor, Tangerang. Oh iya benar. Oke, lanjut. Bekarang. Ayo, oke. Karat. Dan sedangkan si pohon beringin putih ini guys, lebih jauh lagi nih. Dari Thailand. Oh, imigran. Imigran betul. Iya itu, Swadikap. Jauh ya Sumatera. Iya jauh ya. Jadi, tapi bisa jodoh juga ya Sumatera sama Thailand ya? Bisa. Oke, next. Jadi, ada mitosnya langgengnya pasangan kekasih. Di pohon jodoh ini, ternyata ada kaitannya sama makam Ratu Galuh. Benar kan? Oh, iya. Istrinya Prabu Siliwangi. Yes. Aduh, gue mulai merinding kalau mau bahas itu. Oke, kita bahas pohonnya. Masih di makam. Jadi letak makamnya ini guys, letak makam Ratu Galuh ini dekat banget sama pohon jodoh. Yang dimana adalah makam istrinya Prabu Siliwangi yang tadi Tebo bilang. Betul. Yang konon katanya punya kekuatan untuk menarik jodoh. Fix besok weekend gue ke sono. Ya kan harus ada pasangannya. Ya kan siapa tahu lagi ke sono, gue sendiri, terus ada orang abis nonton ini tahu, terus main ke sana juga, dan kita duduk gitu kan. Oh iya. Bisa tanpa sengaja. Berarti lu harus update ya, update story ya. Oh pasti. Oh iya. Ntar gue gembar-gembor, gue broadcast semua biar bisa. Tapi yang ganteng-ganteng aja. Agak picky ya saya. Oke lanjut. Nah dari situlah guys mitos tentang pohon jodoh itu muncul. Gitu. Dan bagi wisatawan nih yang percaya akan mitos tersebut, mereka pasti akan berkunjung nih untuk melihat pohon jodoh ini yang ada di Bogor. Oh, foto-foto lah ya? Yes. Pasti dong. Secara destinasinya nggak jauh ya guys, Bogor. Nggak jauh lah. aja sih. Iya bener. Sekarang. Dan mereka nih banyak yang berharap dari mitos itu jadi doa agar hubungan asmaranya mereka tetap awet dan langgeng. Gitu. Dan yang bikin gue amazed, kaget, kagum, wow,
itu ternyata pohon ini sudah ada sejak usia 1866. Oke, sekarang umurnya berapa kita hitung? Aduh, Nggak usah. jauh banget. Iya, oke, fine. Kita belum, dia Iya. udah ada loh. Iya, benar. Dan pohon jodoh ini guys, dulunya ditanam secara berdampingan pada tahun 1866. Pohon yang satu merupakan jenis pohon meranti tembaga guys, yang dimana nama latinnya Shorea leprosulamic. Sedangkan nih, pohon yang ada di sebelahnya adalah jenis pohon araratu, yang nama latinnya Ficus albipilla, make king. Biar nggak salah, jadi gue harus hati-hati, soalnya Latin. Nah, dikarenakan bentuk atau perawakannya mirip satu sama lain, jadinya masyarakat percaya nih, masyarakat sekitar percaya untuk menyebut pohon tersebut sebagai pohon jodoh. Gitu. Iya. Ya, pohon yang wajib lo kunjungin sih. Iya, benar. Tapi ingat, kalau di pohon jodoh, lu harus bawa pasangan. Kan bisa ketemu di sana pasangannya. Ya kalau random, lu bisa pastikan pasangan lu sesuai kriteria, sesuai kemauan dan imajinasi angan-angan lu yang bla 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 panjang itu. Kan bisa di skenario kan. Oh iya. Oke, fine. Pas Mas ini temenin saya, itu tukang sapu. Astagfirullahaladzim. Wih, kok astagfirullahaladzim? Enggak gitu dong konsepnya. Maksudnya ketika gue lagi jalan di sana, terus wah ada yang udah gue bidik nih guys. Udah gue targetin. Ya gue pura-pura gimana caranya ngiring dia untuk ke pohon tersebut. Atau alas-alasan, Mas tolong dong fotoin, kan sendirian. Banyak lah akal-akalan. Ya emang akal-akalan jendes gitu. Akal-akalan jendes. Waduh, kebelasan bos. Itulah guys, serunya, maze-nya. Bahas tentang pohon-pohon mistis lah ya. Mistis yang tapi masing-masing dari pohon mistis itu tuh punya keunikannya masing-masing ya. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Iya, kalau misalkan diciriin tadi kita yang pertama ada pohon bulet bolong yang merupakan satu pohon yang kelihatan dua pohon terus menyatu di bagian ujung gitu. Jadi membentuk terowongan. Betul. Tapi itu satu pohon. Satu pohon dua akar. Terus ke pohon kembar di Jogja dengan dua pohon yang sama, dua pohon jenis yang sama dengan akar yang berbeda pastinya dong. Iyalah. Terus yang ketiga ada pohon ketos di Klaten. Pohon ketos, satu pohon. Satu pohon. Dan di Bogor itu pohon jodoh. Pohon jodoh yang dia merupakan dua pohon yang dengan jenis berbeda. Asal negaranya beda, satu Indonesia, satu Thailand gitu, Saudi kan, satu Sumatera, satu Thailand, kan. Tapi lu tau gak sih, ini gue ada informasi sedikit ya buat para sahabat rumput juga. Sebenarnya di kampung gue kan di Batang, Pekalongan, lebih tepatnya di Batang. Gitu. Di situ juga ada satu pohon beringin di alun-alun Batang gitu, dan itu disakralkan oleh seluruh masyarakat Batang. Dan karena kita bahas pohon mistis, gue jadi keingetan aja pohon itu gitu. Jadi pohon itu tuh itu udah tua banget. Konon katanya tuh dia umur tuh udah sekitar 300 tahunan gitu kan. Nah, beberapa tahun lalu pohon itu tuh tiba-tiba terbelah menjadi dua gitu. Dengan sendirinya? Iya, terbelah menjadi dua. Jadi kayak ini pohon nih, dia bener-bener retak terbelah dua gini. Kalau sahabat rumput search ada pohon alun-alun Batang, itu ada bentuk pohon ketika dia terbelah gitu. Jadi pohonnya itu, terbelahnya itu ke arah utara dan ke arah selatan. Jadi kebelah gitu ke arah utara dan arah selatan. Nah katanya kenapa bisa terbelah gitu? Karena banyak orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu ngambil pusaka dari situ. Dan ketika terbelahnya itu, ini gue dapat cerita ya, pusaka yang diambil itu namanya nogorunting, keris nogorunting, jenis nogorunting gitu. Jadi ketika si nogorunting itu diambil, itu mungkin selang beberapa hari atau apa, itulah tanda pas langsung dia terbelah gitu. Bener-bener terbelah, dan belahannya itu ada di utara dan di selatan. Gitu, sampai akhirnya ya sempat sih kayak
wakil bupati di sana tuh buat nanam ulang gitu kan. Karena mungkin kan filosofisnya apa ya? Namanya pohon tempat berteduh. Kalau pohon itu rusak, tumbang, berarti peneduhnya, pengayomnya itu harus diganti gitu. Dan akhirnya ya pohon rubuh ya ditanam lagi gitu. Nah, cuma memang ada salah satu tokoh ulama lah gitu, ulama juga karena dia merupakan imam di Masjid Agung Batang juga, itu nggak boleh gitu. Dia berharap ditanam lagi sampai akhirnya sama pekerja PU nih itu dicoba untuk ditanam lagi. Nah akhirnya dibersihin ranting-rantingnya, terus karena sisi yang bagian utara itu dia sudah sisi yang bagian selatan itu akarnya udah rapuh busuk gitu. Akhirnya cuma bisa ditanam di yang bagian utaranya aja gitu. Iya, mungkin salah satu cerita pohon mistis yang dalam tanda kutip dekat sama gua ya. Dekat banget karena merupakan kampung halaman gua juga di Batang. Terus juga dari kecil sampai Lebaran beberapa tahun lalu, gue masih mengunjungi alun-alun itu ya? Dan menjadi ikoniknya kota Batang banget gitu. Terakhir lo ngunjungin pohon itu kapan? Dan kondisinya bagaimana? Aduh, ya basah kupingnya. Nggak usah. Terakhir tahun kemarin juga gue ke sono gitu. Sekarang udah ditanam lagi gitu. Cuma nggak. Iya tadi gue cerita nggak utuh kayak pohon sebelumnya gitu. Tapi bisa tumbuh. Kalau bicara tumbuh tidak tahu. Paling tidak ditanam kembali. Jadi digali kalau sama pekerja PU itu digali akarnya dimasukin lagi ke dalam. Pendemin lagi gitu ya. Iya, pokoknya dijejek aja. Dijejek gitu? 1 kali gitu. Sorry, selepasan gue. Oke, selepasan gue. Dijejek 1 kali. Gitu. Ya itulah pokoknya salah satu informasi yang dekat dengan diri gua gitu. Dan tadi keempat pohon tadi juga mungkin dari sekian banyak informasi yang kita rangkum, terus bisa kita sajikan kepada para sahabat rumput kali ya. Gitu itu sih yang mungkin memang paling famous, mungkin juga yang tidak begitu awam. Ya, pasti banyak nih. Didengar gitu. Pasti banyak pohon-pohon mistis terutama di Indonesia gitu ya. Nah, buat sahabat rumput, kalian bisa komen kali ya. Pohon-pohon mana aja yang daerah kalian, pohon di daerah kalian yang menurut kalian tuh mistis atau sakral atau dikultuskan oleh warga-warga setempat sebagai pohon pohon mistis. Ya pohon gitu. Mistis yang memang valid sejarahnya kalian tahu gitu. Karena mungkin ya gue secara pribadi memang orang daerah juga, yang mungkin di daerah gue ada, cuma guanya aja yang nggak tahu. Iya, ya yang pasti pohon mistis ya, maksudnya yang jadi ikonik. Jangan bilang janda bolong. Janda bolong. Keladi, keladi. Ya. Bolong, keladi gitu, jangan kayak gitu. Ya, atau enggak ada yang komen gitu, ada nih pohon Kamboja di rumah gua, dekat rumah gua angker. Ya. Lo ternyata lokasinya di kuburan. Ya yang buat angker bukan pohonnya, kuburannya dong. Iya, kuburannya. Pasti ada lah gitu. Pokoknya kalian komen di bawah gitu, di bawah ada. Pokoknya di bawah nih. Paling bawah sini komen-komen yang banyak pokoknya. Yang banyak biar kita bacain satu-satu, kita balesin satu-satu. Pasti kita balas dan kita baca. Iya benar. Atau bisa kita cari informasinya langsung biar kita sajikan. Atau mau datang langsung ke sini juga untuk cerita sebagai narasumber juga boleh. Boleh. Ya? Oke, boleh. Fine. Kenalan langsung sama kita ya. Iya. Oke lah, segitu aja informasi dari kita berdua. Pokoknya buat sahabat rumput masih ada giveaway untuk 1000 subscriber kita. Jangan lupa. Ayo, bisa yuk. Bisa dong. Pasti pokoknya ada giveaway buat para sahabat rumput di subscriber ke 1000 kita. Dan pasti nanti ada giveaway lain lah ya. Yang menarik-menarik pastinya. Kalau gue sih request sama produser sih baju ya. Jadi gue bisa kebagian juga gitu loh. Ya, kita bikin kita doa aja yang dulu belum. Iya, macam-macam sih lah, macam-macam. Oke lah, sekali lagi thank you buat para sahabat rumput. Wajib di apa? Di like, di subscribe, absen di kolom komentar, di share ke tetangga, teman, ibu, bapak sekarang yang ada di samping kalian. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Denok, Bu Denok, jangan lupa. Pokoknya tetangga gua. Pokoknya ke semua deh. Share ke semuanya. Gua Wicak Temo. Gua Ica Wijaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.